Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Berjumpa lagi dengan saya Indra, mahasiswa Universitas Terbuka dengan NIM 501393082, Prodi Magister Pendidikan Dasar. Kali ini kita akan membahas tentang sistem pendidikan di negara ASEAN dan Asia Pasifik. Pada pembahasan tersebut, kita akan mengulas 3 poin pertanyaan. Yang pertama itu, menurut Anda, apakah sistem, jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dalam implementasi pendidikan yang Anda rasakan di lingkungan sekolah Anda? Yang kedua, silakan baca dan analisis artikel pengayaan sesi ke-8. Paparkan hal-hal penting yang Anda temui dalam artikel tersebut. Yang ketiga, mendiskusikan pula bagaimana kaitan isi tayangan video YouTube pada materi pengayaan sesi ke-8 dengan modul 6 dari BMP Studi Komparatif Pendidikan Dasar di berbagai negara. Kita masuk pada pertanyaan pertama, yaitu menurut saya, penerapan sistem, jenjang dan struktur persekolahan serta kebijakan pengelolaan pendidikan dasar di negara ASEAN dan Asia Pasifik memiliki persamaan dan implementasi pendidikan yang saya rasakan di lingkungan sekolah tempat saya mengajar, yaitu di MI DDI Tinambung, Kabupaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat. Tidak beda jauh dengan penerapan yang dilakukan oleh negara ASEAN seperti penekanan terhadap pembentukan karakter dan moral. Di sekolah kami juga menekankan dua perihal tersebut dengan berbasis kepada pembelajaran agama Islam yang dimana di dalamnya diajarkan tentang nilai, moral, etika, dan religius untuk membentuk akhlak yang terpuji serta rasa toleransi dan rasa tanggung jawab terhadap sesama, baik diimplementasikan di rumah, sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Kemudian, secara pengembangan kompetensi, khususnya pada peningkatan inovasi terhadap perkembangan teknologi, kami juga senantiasa menerapkan kegiatan literasi digital dengan memberikan tugas kepada siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan dengan menggabungkannya penjelasan dari buku dengan hasil jawaban dari informasi AI yang didapatkan. Ini akan membantu siswa untuk meningkatkan daya berpikir kritis secara lebih komprehensif guna menunjang keterampilan belajar yang lebih kreatif dan adaptif. Kita masuk kepada pembahasan atau pertanyaan yang kedua, yaitu kajian secara analisis terhadap artikel dengan judul Pendidikan Dasar dan Era Pasar Bebas ASEAN tentang apa yang perlu dipersiapkan oleh Nurholis. Secara analisis terhadap kajian tersebut, bahwa kajian yang membahas secara komprehensif tantangan dan peluang pendidikan dasar dalam konteks era pasar bebas ASEAN dan perkembangan abad 21 yang penuh dengan dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Penulis juga mengulas perubahan besar yang terjadi akibat kemajuan teknologi informasi, globalisasi, dan kompetisi yang semakin ketat, serta bagaimana sistem pendidikan harus mampu menyesuaikan diri untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten dan berkarakter. Artikel tersebut juga berbicara tentang berbagai teori dan pandangan futurolog tentang masa depan pendidikan, dengan menegaskan bahwa pendidikan harus mampu mengembangkan kepribadian holistik manusia baik secara intelektual, spiritual, dan profesional, yang dimana secara umum ditegaskan bahwa kurikulum harus berbasis kebutuhan zaman dan mengintegrasikan pembelajaran aktif serta kreatif. Adapun hal-hal penting yang dibahas dalam artikel tersebut, yang pertama itu perubahan sosial dan teknologi. Di dunia saat ini didominasi oleh kemajuan teknologi informasi yang menyebabkan munculnya dunia maya dan lingkungan global tak terbatas.
Sehingga dalam hal ini kita dituntut atau pendidikan itu dituntut untuk mengembangkan kompetensi literasi digital dan kepekaan terhadap isu global. Kemudian yang kedua, tantangan pendidikan di era kompetensi. Dalam hal ini, meningkatnya jumlah lembaga pendidikan dan lulusan menciptakan persaingan tinggi. Kualitas pendidikan harus ditingkatkan agar mampu bersaing dan memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja dengan berbagai kecerdasan seperti kecerdasan kognitif, secara emosi, spiritual, dan teknologi. Kemudian hal penting yang berikutnya dibahas dalam artikel tersebut yakni tentang kurikulum dan pembelajaran. Kurikulum harus adaptif terhadap lingkungan yang cepat berubah dan mengedepankan pembelajaran aktif serta kreatif, bukan hanya sekedar penyerapan ilmu secara pasif. Kurikulum harus didasarkan pada hasil pencernaan terhadap lingkungan kekinian dan masa depan, serta mampu menyediakan pendidikan berbasis pasar dan keduniaan sekaligus mengatasi krisis secara efektif. Kemudian, strategi pengembangan SDM untuk kemajuan pendidikan dasar. Pendidikan dasar, terutama SD, memegang peranan penting dalam penanaman nilai dasar dan pengembangan karakter. Jika tidak disiapkan dengan baik, akan berdampak negatif baik terhadap individu maupun masyarakat. Hal ini harus dibarengi dengan pengangkatan guru dan staf yang profesional, serta mampu memperkuat kolaborasi dan motivasi yang dapat menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inovatif. Kita masuk pada pembahasan atau pertanyaan yang ketiga tadi, yaitu tentang sebuah video yang berjudul Introduction to Asian Education dan keterkaitannya dengan modul 6 pada BMP Studi Komparatif di berbagai negara. Sistem pendidikan yang digunakan di ASEAN, Asia Pasifik, dan Australia secara umum terbagi menjadi beberapa tahapan, yakni dari pendidikan dasar mulai dari jenjang pendidikan non formal maupun pendidikan formal dengan lama pendidikan antara 6 sampai 9 tahun. Pendidikan menengah dengan lama pendidikan 3 sampai 4 tahun dan jenjang pendidikan tinggi mulai dari jenjang S1 sampai S3. Adapun perbedaan dari setiap negara di mana sistem pendidikan setiap negara mencari formulasi terbaik bagi bangsa dan negaranya dengan mempersiapkan generasi penerus dengan dikemas melalui sistem pendidikan. Adapun kebijakan pemerintah antara suatu negara dengan negara lain terlihat semua negara membebaskan pembiayaan jenjang pendidikan dasar. Hal ini bertujuan agar semua warga negaranya dapat mengakses pendidikan yang sama pada jenjang pendidikan dasar. Adapun negara-negara tertentu, sistem pendidikan menengah mulai terbagi dua. Pertama, untuk mempersiapkan calon-calon sarjana melalui pendidikan umum dan mempersiapkan tenaga-tenaga kerja terampil melalui jenjang pendidikan kejuruan. Dan juga dalam hal ini, kurikulum yang digunakan setiap negara merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan mencerdaskan bangsanya dengan beberapa pertimbangan mulai dari iptek dan perkembangan zaman, maka tak heran selalu ada penyempurnaan kurikulum sesuai dengan kebutuhan negara. Selain itu, dari kurikulum, aspek guru juga memegang peranan utama. Dalam hal ini, dapat dikatakan bahwa guru-guru terbaiklah yang akan mempersiapkan siswa-siswa terampil dan cerdas di masa mendatang untuk kemajuan bangsa dan negaranya. Adapun kesimpulan saya pada pembahasan diskusi kali ini bahwa pada dasarnya dalam pendidikan baik dalam negeri maupun di luar negeri mempunyai masing-masing peranan penting untuk memajukan dan mengembangkan negaranya yang diantara salah satunya yaitu pada sektor pendidikan baik dari mulai pendidikan dasar sampai ke perguruan tinggi dengan maksud untuk mensejahterakan rakyatnya guna membangun SDM yang berkualitas dan bertaraf internasional.
Sekian dari diskusi atau presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.